Pemirsa, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah pusat bahwa untuk tahap kedua di gelombang pertama vaksinasi COVID-19 ini adalah waktu bagi para lansia dan juga bagi para pelayanan publik. Dan untuk itu saat ini memang Jawa Timur sudah memasuki tahap kedua vaksinasi COVID-19 tersebut. Pada siang hari ini kita akan membahas lengkapnya tema tersebut bersama saya, Reno Reksa. Ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama di Jawa Timur pada Selasa siang menjalani vaksinasi COVID-19. Menurut Sekretaris PWNU Jawa Timur Ahmad Muzaki, vaksinasi yang dilakukan pada Selasa siang tersebut diikuti oleh 98 ulama dan tokoh NU. Adapun orang pertama yang disuntik vaksin adalah Kiai Haji Anwar Mansur selaku Rois Syuriah PWNU Jawa Timur yang berusia 84 tahun, didampingi oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar selaku Ketua PWNU Jatim. Sementara ulama karismatik lainnya yang turut divaksin adalah Wakil Rois Syuriah PWNU Jawa Timur Kiai Haji Anwar Iskandar. Menurut Kiai Haji Anwar, proses vaksinasi yang ia jalani berlangsung cepat dan tidak sakit. Lebih lanjut, Kiai Haji Anwar juga mengatakan setelah 30 menit divaksin dirinya tidak mengalami gejala klinis ikutan apapun. Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat luas agar tidak ragu untuk divaksin. Alhamdulillah juga sehat-sehat saja, tidak ada ngilu, tidak ada, pokoknya nggak ada perubahan ke arah yang melemahkan fisik, itu nggak ada sampai sekarang. Untuk bisa membahas soal tema kita pada siang hari ini, pemirsa, di mana Jawa Timur telah memasuki tahap kedua dari vaksinasi COVID-19. Saat ini di studio Metro TV Jawa Timur sudah hadir pakar epidemiologi UNER, Dr. Windu Purnomo. Selamat siang, Pak Windu. Selamat siang, Mas. Terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur. Ada juga kami sudah tersambung dengan AKBP Hartoyo, Wakapolrestabes Surabaya melalui saluran Skype. Selamat siang, Pak Hartoyo. Selamat siang, Mas Reno. Selamat siang, Prof. Windu. Baik. Selamat siang. Pak Hartoyo, sebelum saya ke Anda, saya akan terlebih dahulu ke Dr. Windu terlebih dahulu. Dr. Windu, kalau kita melihat Jawa Timur yang sudah memasuki tahap kedua vaksinasi COVID-19, ini memang sudah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menurut Anda, ini lansia dimasukkan nih, padahal aturan awal lansia tidak masuk dalam kalkulasi untuk vaksinasi. Sorotan Anda? Ya, yang seharusnya yang benar ya yang seperti ini ya, karena tujuan vaksinasi COVID-19 ini kan tujuannya adalah untuk melindungi populasi ya, jadi bukan sekedar melindungi individu. Jadi terutama yang diprioritaskan adalah mereka satu ya yang punya risiko tinggi untuk tertular. Yaitu siapa? Yaitu para tenaga kesehatan atau SDM kesehatan ya, karena mereka selalu terekspos oleh pasien ya. Yang kedua adalah mereka yang bila tertular berisiko tinggi untuk meninggal. Siapa itu? Yaitu para lansia ya, 60 tahun ke atas dan tentu yang komorbid sebetulnya. Nah, jadi itu yang harus diutamakan di semua negara di dunia. Dua itu yang menjadi sasaran prioritas pertama ya. Yang lain belakangan itu justru ya. Jadi dua itu. Jadi sudah benar itu. Ini sudah betul ya, mau masukkan lansia dalam jadwal vaksinasi sudah keputusan yang betul. Betul, karena nanti kan dengan masuknya lansia dan yang punya komorbid sebetulnya, maka beban rumah sakit menjadi berkurang. Kenapa? Sebetulnya yang menjadi beban rumah sakit ya, yang dirawat dengan gejala berat dan kritikal adalah itu. Sebagian besar adalah para lansia ya dan yang punya komorbid. Jadi nanti kalau mereka sudah terlindung, maka beban rumah sakit itu akan jauh menurun. Jadi bornya akan jelas menurun, baik itu bed-bed isolasi maupun ICU. Oke, bor akan menurun, CFR pun juga otomatis turun. Oke. Gitu. Baik. Saya ke Bang Hartoyo. Bang Hartoyo, kalau kemarin kita lihat Polrestabes Surabaya ini juga menjadi salah satu instansi yang melakukan proses vaksinasi COVID-19.
Mungkin bisa dibagikan data sebetulnya di Polrestabes Surabaya sendiri kemarin sudah divaksin berapa personil, Bang Hartoyo? Ya baik Mas Rino, Dr. Windu. Jadi untuk personel Polri atau petugas pelayanan publik, khususnya Polri yang ada di kota Surabaya ini sebetulnya ada Polrestabes, kemudian ada Polda, Mas Reno. Untuk di Polrestabes sendiri, ini untuk yang di tahap ini itu seluruhnya sebanyak 2.600 personil, kemudian yang di Polda itu 500 dari 7.000 personil. Itu diagendakan atau dijadwalkan selesai besok. Jadi sudah berjalan 2 hari. Untuk di polsek-polsek yang ada di kota Surabaya itu dilaksanakan di Puskesmas. Kemudian untuk anggota Polrestabes, dia melaksanakannya di Mapolrestabes. Kemudian di Polda juga ada. Jadi running terus, mulai dari kemarin sampai dengan besok Mas Reno. Jadi totalnya ada 3.100. Kemudian yang belum berarti sekitar 6.500 personel yang ada di Polda. Nanti akan dijadwalkan pada awal Maret, manakala ada dropping lagi vaksin dari Bio Farma. Baik, Pak Hartoyo, ada 2.600 personil tadi yang Anda sebutkan di jajaran Polrestabes, kemudian 500 dari 7.000 personil di instansi Polda Jawa Timur. Kita berfokus ke Polrestabes Surabaya. Untuk pengaturan jadwal atau gelombang seperti itu proses vaksinasi, supaya jangan sampai muncul klaster vaksinasi ini. Pak Hartoyo, ini menjadi salah satu poin penting juga untuk kita soroti. Seperti apa implementasinya di Polrestabes? Ya, jadi untuk yang di Polsek jajaran itu rata-rata personelnya berjumlah 60 sampai 70, itu dibagi menjadi 3 hari juga. Jadi ada yang di Polsek kemarin itu sekitar 30 personel. Kemudian kita mengambil jadwal di pagi hari karena kita TNI Polri juga melaksanakan pengamanan kaitan dengan pemberian vaksin, maka kita mengambil jadwal yang lebih pagi. Nah, kalau jadwal untuk para lansia yang sudah terdaftar itu dijadwalkan jam 9 sampai dengan 15.00. Oleh karena itu, kita juga sudah berupaya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang ada di Mapolres sendiri, ini kita bagi satu hari berarti ada 400 personil. Nah, 400 personil ini kita bagi menjadi 4 sesi juga. Jadi masing-masing ada 100, kemudian kita siapkan masing-masing meja, karena ada 4 meja di situ, mulai dari registrasi sampai dengan nanti keluarnya sertifikat, itu tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Kita atur sedemikian rupa supaya jarak antar kursi juga ada sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu minimal 1,5 meter. Itu Mas Reno. Baik, Pak Hartoyo dan Pak Windu, kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Titik Tengah akan kembali sesaat lagi.